ya salah satu hikmahnya vakum itu aku lebih banyak kumpul sama keluarga. Dulu tuh sempet aku bilang aku capek, aku pengen istirahat ketika frekuensi nyanyi aku tinggi banget, aku sampai mengeluh aku capek, aku pengen istirahat gitu. Karena tiap kali ada acara keluarga itu pasti nggak bisa ikut gitu. Dan nggak pernah ketemu kan akhirnya sama mereka gitu. Jadi kangen ya gitu, kangen sama saudara gitu, nggak tahu perkembangan mereka seperti apa gitu. Jadi ketika vakum ini benar-benar yang oh iya saya bisa mengenal mereka lagi satu persatu, saya bisa bersilaturahmi lagi satu persatu gitu. Jadi benar-benar yang bisa mendekatkan diri sama keluarga, benar-benar bisa oh aku juga harus merawat diri sendiri seperti apa gitu, membahagiakan diri sendiri seperti apa. Selama ini mungkin aku hidupnya membahagiakan orang karena harus bernyanyi membahagiakan orang, karena gue mau bahagia juga dong gitu kan. Jadi selama vakum itu ya alhamdulillah banyak kenikmatan sih, bisa jalan-jalan, bisa ya ini bisa refreshing, bisa menyenangkan diri sendiri, bisa ketemu saudara, bisa apapun. Tapi dulu kenapa sih kalau boleh tahu alasan terbesar vakum padahal lagi hits-hitsnya lagunya? Sebetulnya ketika hits itu nggak vakum gitu. Jadi aku tuh vakum itu ketika dihijab gitu. Jadi ketika aku dihijab semuanya berubah. Beberapa kontrak dibatalkan gitu dalam setahun itu gitu. Tahun keduanya juga mereka belum bisa accept aku dengan image aku yang baru gitu kan. Tapi aku jalanin aja lah, udahlah nggak apa-apa karena ini pilihan gitu, pilihan hidup aku pengen hijab, jadi aku terima aja konsekuensinya, harus kehilangan beberapa kontrak dan akhirnya harus kehilangan job-job yang aku pengenin gitu. Dan 2 tahun berlalu akhirnya COVID gitu kan. Nah COVID itu udah panjang banget kan, hampir 6 tahunan kan. Sampai sekarang itu kan dari situ tuh udah mulai aku ngerasanya ya udah kali ini udah episode ketiga dalam hidup aku harus berubah gitu. Episode pertama aku jadi anak sekolah gitu. Episode kedua aku berkarir sebagai penyanyi. Mungkin ini saatnya aku di episode ketiga aku ini aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi ya udah aku jalanin aja lah gitu. Tapi sempat drop nggak sih? Pas sedih di iyalah pastilah, sangat berasa banget ya, drop banget ketika kita bisa menghasilkan uang tiba-tiba tidak bisa gitu, ketika kita dengan aktivitas full tiba-tiba berhenti gitu, itu tuh berasa banget ke badan itu gitu. Jadi aduh kok gini amat ya. Jadi ya apa ya sedikit dilema, cuman ya mau gimana kan, saya yang mengambil keputusan, saya yang harus menerima resikonya, konsekuensinya ya akhirnya dengan lapang dada harus menerima kenyataan bahwa oke, ini episode baru hidup saya akan jalani dan saya harus bersyukur untuk itu aja. Tapi apa support keluarga sendiri seperti apa waktu itu? Sangat support sekali gitu. Mereka tahu kerja kerasnya aku seperti apa sebelum rekaman dan ketika menjadi seorang penyanyi gitu. Dan ketika mereka menghadapi aku yang tiba-tiba ada di rumah itu, mereka juga sangat-sangat mengerti perasaan aku dan itu tuh sangat-sangat besar sekali hubungannya sama aku gitu. Jadi ya alhamdulillahnya itu tadi hikmahnya gitu. Aku tuh merasakan kasih sayang besar banget dari keluarga gitu. Oh ternyata aku gak kehilangan mereka gitu. Selama ini tuh aku yang menghilangkan diri sendiri. Respon anak sendiri itu kan taunya dulu filmnya seorang penyanyi besar, tiba-tiba harus segala kehilangan job sendiri seperti apa? Dia mungkin karena dia masih kecil dia nggak terlalu begitu mengerti ya saat itu. Tapi yang jelas dia senang karena ibunya nggak ada di rumah. Tapi kan pas awal mula memutuskan berhijab sebenarnya udah tahu kan konsekuensinya dan tetap kekeh mau identiti baru. Aku merasanya oke. Karena pernah tahu dari teman-teman yang hijrah gitu, oh pasti akan ada kejadian seperti ini.
aku melihatnya mereka bisa melalui semua itu dengan baik gitu. Jadi aku pikir ini apa ya, motivasi besar buat aku untuk tetap pada keputusan aku berhijab gitu. Cuman ternyata ketika aku menjalani sendiri sangat-sangat luar biasa lagi ya tekanannya gitu. Jadi apa ya, dijalani aja, diterima aja. Mau gimana pun kan itu udah hasil keputusan sendiri. Mungkin hal apa yang membuat teteh kuat misalkan menerima semua kenyataan? Sebetulnya alasan terkuat hijab itu karena satu, dengan bertambahnya umur aku tuh menyadari masa sih mau kayak gini aja gitu. Secara keluarga aku memang dari keluarga yang kuat gitu agamanya, itu semua udah pada berhijab, tinggal aku doang gitu. Terus anak aku juga sekolahnya di sekolah Islam terpadu gitu kan, jadi kalau aku tiap antar jemput itu kan harus sudah pakai hijab gitu. Itu ada dilema ketika mereka lihat aku di sekolah berhijab tapi tiba-tiba lihat di TV atau media sosial aku dengan baju terbuka gitu. Itu tuh dilema buat aku gitu, dan aku takut anak aku tuh kayak merasa malu atau apa gitu. Dan anakku tuh sering kalau misalnya aku pakai baju terbuka, tutup bunda ini aurat gitu. Jadi gitu kan, jadi kayaknya apa ya, suatu hal yang membuat aku enggak lah, mungkin ini sudah waktunya gitu untuk berhijab gitu. Tapi ada tekanan dari pihak label atau manajer atau harus membayar kompensasi atas mundurnya kontrak gitu-gitu? Nggak ada sama sekali. Karena kebetulan ketika aku berhijab itu aku sudah selesai kontraknya dengan Musika, dengan Naga Suara, dan sudah tidak ada kontrak apapun gitu. Dan manajer juga menjunjung tinggi keputusan aku gitu ya. Ini kan hidup kamu gitu. Saya hanya membantu memanage karir kamu aja gitu. Tapi keputusan seperti ini tuh bukan keputusannya dia gitu. Itu keputusan kamu, pribadi kamu sama yang di atas gitu. Jadi dia hanya mendukung aja gitu. Ya udahlah, saya dukung aja gitu. Kang Fatur juga gitu. Awalnya juga aku gitu bilang, Kang aku izin, aku mau hijab tahun ini gitu. Jadi dia juga awalnya sih aku ngeliatnya dia dulu sih sebetulnya gitu. Tiba-tiba dia, Nik aku umroh ya gitu, di ulang tahun aku ada di Indonesia, ada mau umroh gitu. Kaget aku di situ, gitu. Oke. Jadi pas nggak jauh beda kan ulang tahun aku sama Akang gitu. Jadi pas Akang masih di Madinah gitu, Akang nanya, kamu mau ulang tahun apa gitu. Terus aku pikir aku mau kadonya mau minta izin aja, pengen hijab gitu. Dan tiba-tiba Akang ngizinin gitu. Jadi ketika Akang ngizinin juga berarti tidak ada tidak ada tuntutan apapun dari Akang untuk keputusan aku berhijab gitu. Jadi ya udahlah, aku jalan. Alhamdulillah semuanya lancar, aku jalanin aja udah gitu. Seperti Oke. Thank you. Terima kasih.